Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang alat dan mesin pembersihan, sortasi, dan grading. Baik, pertama kita harus tahu dulu bahwa tujuan dari pasca panen ini adalah untuk mempertahankan mutu produk segar, ya. Ini agar tetap prima ketika sampai ke tangan konsumen. Dan juga menekan losses ya, atau kehilangan karena penyusutan atau kerusakan. Kemudian memperpanjang daya simpan. Daya simpannya bisa diperpanjang ya. Dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Nah, salah satu kegiatan pasca panen ini dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang pembersihan, sortasi, dan grading. Nah, sekarang kita bahas tentang alat dan mesin pembersihan. Kita tahu dulu apa itu namanya pembersihan. Pembersihan itu kita definisikan suatu proses membuang benda asing atau bahan yang tidak sejenis. Saya garis bawahin, bahan yang tidak sejenis dari suatu produk hasil pertanian. Nah, tujuannya yaitu menghilangkan kotoran atau bahan yang tidak dikehendaki yang menempel atau terbawa pada hasil pertanian setelah bahan tersebut dipanen. Nah, ini tujuannya ya. Ya, sebenarnya sangat ini sekali ya. Definisinya ini sekali ya. Nah, tapi kita tahu dulu ya. Nah, apa itu kotoran atau benda asingnya? Bisa saja logam atau besi, mineral ya, bisa tanah, bisa minyak, bisa batu, bisa juga tanaman atau daun atau biji atau kulit. Tetapi tetap pada koridor kalau misalnya daun itu tanaman tidak sama dengan bahan yang kita olah. Bisa juga binatang, rambut atau bulu atau tulang atau darah atau larva atau serangga ya. Bisa juga zat kimia, pupuk, pestisida atau herbisida. Nah, pembersihan bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pembersihan cara kering atau dry cleaning method. Kemudian yang kedua, pembersihan cara basah atau wet cleaning method. Nah, sekarang kita bahas pembersihan cara kering atau dry cleaning methods. Nah, ada bahan-bahan tertentu yang memang harus tetap dipertahankan dalam keadaan kering. Misalnya, ini bahan tepung dan biji-bijian kering. Nah, alat dan mesin pembersihan cara kering seperti ayakan, mesin pembersihan secara abrasi, mesin pembersihan secara aspirasi, dan alat pembersih secara magnetik. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang mesin pengayakan. Kita definisinya dulu ya, apa itu pengayakan? Pengayakan adalah suatu proses pemisahan bahan ya berdasarkan ukuran lubang kawat yang terdapat pada ayakan. Bahan yang lebih kecil dari ukuran mesh atau lubang akan masuk, sedangkan yang berukuran besar akan tertahan pada permukaan kawat ayakan. Mungkin
kalau sudah terbiasa ngayak tepung ya, kemudian ngayak banyak ya, bisa dibayangkan lah ya, tidak terlalu sulit ya. Nah, produk proses pengayakan ini terbagi dalam dua jenis ya. Yang pertama, ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau oversize. Kemudian yang kedua, ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan atau undersize. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang screen ya. Screen itu ya, mungkin sudah biasa lah ya, udah tahu apa itu screen ya. Tapi alangkah baiknya kita bahas ya. Ini suatu permukaan yang terdiri dari sejumlah lubang-lubang yang berukuran sama. Atau permukaan tersebut dapat berbentuk bidang datar, horizontal atau miring. Atau dapat juga berbentuk silinder. Nah, screen yang berbentuk datar, ini yang mempunyai kapasitas kecil, disebut juga ayakan atau pengayak atau shear. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan screen. Yang pertama, kapasitas ya, atau kecepatan hasil yang diinginkan. Kemudian kisaran ukurannya atau size range ya. Kemudian sifat bahannya, ini tentang densitasnya, kemudahan mengalir atau flowability. Nah, kemudian unsur bahaya bahan, mudah terbakar, berbahaya, kemudian ada juga debu yang ditimbulkan. Nah, kemudian ayakan kering atau basah. Nah, itu beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam pemilihan screen. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa jenis mesin pengayakan. Yang pertama, grizzly screen. Nah, kisi-kisi yang terbuat dari batangan-batangan logam yang sejajar dan dipasang pada rangka stasioner yang miring. Nah, ini seperti di sebelah kanan ya. Lihat di gambarnya. Nah, kemiringan dan lintasan itu sejajar dengan arah panjang batangan. Nah, kemudian bentuknya dapat berupa silinder atau kerucut yang miring terhadap horizontal. Nah, kemudian kemiringan ayakan dimaksud untuk memudahkan pengeluaran partikel kasar ya. Nah, ayakan jenis ini berputar dengan kecepatan rendah yaitu 15 sampai 20 rpm. Nah, kemudian kita lanjutkan vibrating screen. Nah, ini seperti yang gambar di atas ya. Ini bagian-bagiannya ada screen box-nya, ada inlet ya, ada namanya spring, nah ada vibration-nya ya, atau alat gitarnya ya. Kemudian ada pedestalnya, pedal atau kalau kita ya. Kemudian ada outlet-nya, artinya dia keluar dari outlet-nya. Nah, vibrating screen ini adalah ayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring yang digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz. Nah, ini jelas ya, sangat jelas kelihatannya. Nah, kemudian kita lanjutkan reciprocating screen. Nah, ini adalah ayakan dinamis ya, dengan gerakan menggoyang yang digerakkan pada frekuensi 20 sampai 200 Hz. Nah, ayakan jenis ini biasanya digunakan untuk material yang halus, kering, dan berukuran kecil atau 10 sampai 20 mikron atau bahkan sampai 40. Nah, kemudian reciprocating screen juga digunakan untuk pemindahan bahan dengan pemisahan ukuran.
Nah, kemudian oscillating screen. Nah, ini adalah ayakin dinamis pada frekuensi yang lebih rendah dari vibrating screen, yaitu pada frekuensi 100 sampai 400 Hz dengan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian stromal screen. Ini adalah ayakan yang digunakan dalam industri skala besar. Nah, stromal screen ini merupakan ayakan silinder yang biasanya berputar di antara 35% dan 45% kecepatan kritis. Nah, stromal screen dapat menangani bahan dengan ukuran 5 sampai 5,5 sampai 6 mm. Dan ukuran yang lebih kecil dapat ditangani dalam kondisi penyaringan basah. Nah, ini gambarnya stromal screen. Ya. Nah, kita lanjutkan revolving screen. Revolving screen. Ya. Ini ayakan dinamis dengan posisi miring. Berotasi pada kecepatan rendah 10 sampai 20 fm. Nah, revolving screen ini digunakan untuk pengayakan basah dari material yang lebih kasar. Ya. Baik, demikianlah tadi kita telah bahas tentang alat pembersihan, ya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.